akhirnya orang datang ke Megawati untuk meminta semacam ketegasan sikap tuh. Apalagi kalau yang datang adalah guru-guru besar tuh. Yes. Pertemuan itu ada beberapa guru besar yang memang netral dari awal, tapi ada juga beberapa guru besar yang memang sebut aja partisan sebetulnya. Tapi mereka menyadari bahwa keadaan hari ini harus dibuktikan dengan cara yang akademis lagi dan etis itu. Jadi bahwa ada sedikit perselisihan, kita tahu misalnya impact-nya nanti. Tapi kita mau himbau supaya siapapun yang partisan atau yang betul-betul dari awal netral itu harus melihat bahwa keadaan ini adalah keadaan untuk memulihkan pembusukan bangsa ini. Kita Yes. bayangkan bagaimana misalnya orang luar menganggap kok Indonesia akhirnya membusuk ya. Bagaimana rakyat itu dengan terang-terangan meminta uang segala macam, caleg-caleg juga diperas oleh partainya sendiri. Kan ini hal yang kita dengar sehari-hari kan. Ya, ya. Saya dalam seminggu ini mondar-mandir dari bandara ke bandara bertemu dengan teman-teman itu ASN yang bahkan terang-terangan, Pak saya mau bicara nih. Bilang oke, saya udah dengar itu tuh. Tapi ini lebih gila lagi nih kan. Jadi mulai bercerita ada mantan kepala desa yang masih dianggap sebagai pimpinan informal juga didatangi oleh aparat, disogok segala macam tuh dan dia diminta untuk mengingat-ingat apa yang sudah dia lakukan selama dia jadi pemimpin desa kan begitu banyak hal tuh. Jadi juga ASN di wilayah-wilayah perhubungan terutama tuh yang sering ketemu sampai sampai banyak soal yang mereka bisa cerita tuh itu kita lihat berkoli-koli bahan kampanye itu malam-malam tiba. Jadi semua hal yang ada di belakang headline itu kita tahu tuh. Nah, karena itu saya kira penting untuk memulai satu peristiwa bertemunya akademisi dengan Ibu Megawati itu. Ya. Karena tetap orang lihat bahwa Ibu Megawati punya potensi untuk meluruskan kembali arah demokrasi karena yang konsisten dari awal walaupun di PDIP banyak sprindik tentang korupsi, tapi Megawati tetap konsisten untuk menjaga nilai-nilai demokrasi. Ya, oke. Jadi saya kira sebelum kita lanjut Ibu Megawati, kita perlu garis bawahi dulu ya, Bung Rocky. Ya sekarang siapa, kalau toh mereka tadinya Jokower sejati, Jokower berat begitu. Kalau sekarang mereka kemudian berbalik mengalami pertobatan, ya udah kita tegur secara ringan awalnya, tapi jangan terus-menerus kemudian dibully juga ya, Bung Rocky ya. Ya itu. Jadi kan banyak juga kecemburuan internal yang menganggap Ya. kenapa isunya dia yang mimpin, bukankah dia dulu itu adalah Hmm. orang yang hidup mati tegak lurus dengan Jokowi. Tetap kita Betul. mesti lihat orang itu berubah. Kita tahu bahwa di ujung proses ini ada persahabatan baru di kalangan politisi dan akademisi itu. Hmm. Jadi perubahan nilai itu justru baru mereka sadari ketika mereka melihat dengan mata kepala sendiri atau dengan mata otak mereka sendiri bagaimana Jokowi itu menguasai satu imperium yang bahkan bisa berujung sampai 30 tahun ke depan kan itu yang Ya. baru mereka tahu ya memang mereka kekurangan pengetahuan atau kemampuan analisis karena pada waktu itu disihir atau tersirap oleh semacam Jokowi adalah orang baik, Jokowi adalah seseorang yang akan menyelamatkan masyarakat sipil. Ternyata berbeda. Nah, sebetulnya itu kita lupakan aja karena ada bagian-bagian yang masih ingin kita bongkar, yaitu persembunyian kekuasaan di dalam kotak-kotak pemilu itu. Nah, itu pentingnya kalangan akademis, dari manapun mereka berasal, kita ulangi, dari manapun sumber awal mereka, mau partisan, mau akademis yang baru bangun tidur, udah, itu ada satu kesepakatan untuk memulai momentum historis baru melalui pertemuan dengan Megawati dan Hasto dan Mahfud MD. Ya, ya. Kan ini dibocorkan oleh Pak Mahfud ya, Bung Rocky. Ada 16 orang tokoh lah begitu, termasuk banyak beberapa profesor dan tokoh perempuan, kata Pak Mahfud MD. Yang disebut itu salah satunya adalah Profesor Sulis ya, dari Fakultas Hukum UI ya, Bung Oh Rocky. ya itu Anda kenal nama saya kira ya? lengkapnya ya Ya, Profesor Sulistiowati Irianto. ya, Pak. Ini pasti Anda kenal ya, Kenal sebagai. kenal baik bahkan terlalu dalam saya kenal Oh, Sulis. oke. Nah ini yang disebut gitu, dan disebutkan oleh Pak Mahfud, dia sampai menangis di depan Ibu Megawati dan meminta agar Ibu Megawati memimpin untuk mengembalikan demokrasi ini yang dirusak oleh kadernya sendiri itu. Ya saya kira kalau Sulis menangis itu artinya ada penyesalan dalam dari dia karena Hmm. kita tahu Sulis orang yang
menganggap Jokowi adalah potensi untuk memajukan demokrasi. Ya, ya. Jadi justru orang seperti Sulis, dia bukan sekedar sarjana hukum, dia sarjana antropologi. Jadi dia mengerti hubungan antara batin manusia dan hukum positif. Kira-kira begitu tuh. Hmm. Jadi batinnya pasti terganggu dan terima kasih buat Sulis karena berupaya untuk menyapa publik bahkan dengan cara yang batinnya yaitu menangis tuh. Seseorang yang Sulis sangat sederhana sebagai guru besar. Dia bahkan sangat fasih untuk menghubungkan antara regulasi-regulasi yang membatalkan hak-hak asasi manusia perempuan. Jadi saya kira karena dia tahu tentang feminisme, dia juga tepat untuk mengadu pada Ibu Mega yang juga adalah seorang perempuan. Jadi kita lihat kapasitas itu aja, bukan soal-soal di masa lalunya yang Ya. kadang-kala kita tahu persaingan antara profesor di UI itu kuat sekali itu. Jadi saya tetap dorong, saya pro pada butir-butir air mata Sulis yang betul-betul butir-butir air mata kejujuran. Tapi ini saya lagi berpikir lagi Bung Rocky, apa nggak salah nih para profesor yang datang ke Ibu Megawati, karena kalau saya baca statement-statementnya para politisi PDIP itu sudah menganggap bahwa Pak Jokowi itu sudah bukan kader PDIP lagi, seperti Deddy Sitorus menyatakan, ditanya di Kompas misalnya apa hubungannya bagaimana hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega, nggak ada hubungan apa-apa lagi, dia bukan kader. Sementara Henry Yoso yang tadi kita sebut juga kita bahas, dia menyatakan bahwa dia bukan kader PDIP, dia itu penjahat demokrasi kan. Ya itu jadi suara yang berbeda tuh. Kalau saudara Henry Yoso yang dulu juga adalah Jokowi abis itu mengucapkan kalimat yang sangat penuh amarah atau kader-kader yang lain menganggap bahwa memang udah nggak ada hubungan. Tetapi bagi Ibu Mega, dia perlu mendengar suara rakyat. Kalau suara partainya sendiri yang mungkin terpecah, ada yang merasa ya masih ada hubungan, ada yang bilang nggak ada hubungan. Jokowi mungkin masih bilang ya tetap ada hubungan karena saya tidak keluar dari PDIP dan anak saya Gibran jadi wakil presiden juga sebagai kader PDIP. Jadi itu permainan di antara elit itu. Tetapi suara guru-guru besar ini itu yang mesti kita nilai sebagai apa namanya, the voice from the wilderness, itu suara dari kesunyian sebetulnya yang tiba-tiba muncul ke publik, dan itu yang akan jadi panutan orang. Orang nggak akan peduli apa yang diucapkan oleh tokoh-tokoh PDIP tentang hubungan Mega dan Jokowi. Orang peduli kalau Megawati karena persahabatan dengan dunia kampus atau karena bahasa yang sama antara kalangan akademisi dengan pikiran Ibu Mega, tergerak atau makin tergerak untuk lebih nekat mendorong hak angket ini. Jadi sebetulnya pesan dari guru-guru besar ini atau akademisi supaya Ibu Mega juga buka pembicaraan dengan Pak Yusuf Kala misalnya, atau dengan Pak SBY yang dulu dianggap sebagai terlalu bermasalah, ada soal pribadi, bersama-sama dengan Pak Surya Paloh. Jadi orang ingin supaya jembatan yang dibuka oleh para akademisi ini menghasilkan semacam satu kesepakatan yang mungkin apa namanya, plakat Teguh Umar, sehingga plakat itu jadi pegangan etis bagi mereka yang ingin mendorong hak angket. Kan selama ini tetap terpecah-pecah, kita dengar keterangan dari Pak Mahfud, keterangan dari Pak Mulya Lubis, keterangan dari Pak Yosodiningrat, Pak Hasto, segala macam tuh. Tapi Ibu Mega belum bicara tuh, dan bicaranya Ibu Mega mestinya menghasilkan gelombang politik baru. Ya, ya, ya. Oke, begini ya Bung Rocky, kalau tadi Anda sebut misalnya, kenapa Anda masih terus menyebut Pak SBY? Karena posisinya kan sekarang berbeda. Kalau Anda menyebut Pak Surya Paloh, menyebut Pak Yusuf Kala, saya masih bisa paham. Tapi kenapa dalam konteks ini, karena ini bicara soal Pak Jokowi dan Pak SBY sudah bagian dari timnya Pak Jokowi, kenapa Anda masih sebut juga Pak SBY? Apakah ada potensi lain yang Anda lihat? Saya selalu menganggap Demokrat itu dipaksa atau terpaksa bergabung dengan 02 sebetulnya. Oke. Jadi kita tahu bahwa Pak SBY itu mengerti politik bahkan di dalam perencanaan dari awal itu. Jadi saya sebut itu karena tetap SBY itu adalah faktor yang bisa mendampingi Pak Prabowo untuk menerangkan keadaan. Kan Oke. kalau kita tanya siapa yang paling senior di 02, ya SBY. Ya. Kan apalagi kalau kita lihat keseharian mereka ketika mungkin di Lembah Tidar itu kan, cara bercanda SBY dan Prabowo kira-kira mirip juga, isunya sama juga. Jadi saya menyebut itu karena saya hanya mengerti hubungan Prabowo dengan SBY lebih dalam ketimbangan Prabowo dengan Zulkifli, Prabowo dengan
Erlangga segala macam kan. Jadi relasi antara SBY dan Prabowo ini adalah relasi akademis, relasi etis dan relasi historis. Jadi saya menyebutkan itu Ya, dengan ya. sengaja. Oke, oke. Bahkan lebih dalam dibandingkan hubungannya dengan Pak Jokowi ya, seperti itu ya. Ya, pasti lebih dalam tuh. Dan kan tetap Pak SBY itu dianggap sebagai orang yang paham tentang demokrasi. Hmm. Bahkan terus-menerus Pak SBY itu diundang ke luar negeri. Jadi demi demokrasi sebetulnya Pak SBY mesti ketemu dengan Ibu Mega, dengan Surya Paloh, dan dengan Pak JK pasti lebih sering bertemu. Nah, kita mau supaya tema ini menjadi tema pembenahan demokrasi, bukan sekedar pembenahan politik elektoral. Nah, kalau pembenahan demokrasi, nama SBY harus dimasukkan di situ. Nama Yusuf Kala harus dimasukkan di situ tuh. Ya Erlangga mungkin nggak terlalu diperlukan karena bagi publik Erlangga itu ketua partai doang, bukan seseorang yang ingin memajukan demokrasi dari sudut pandang akademis dan etis. SBY tentu dari sudut pandang akademis dan etis, kalau politis sudah pasti bahwa poin yang harus kita terangkan di sini, orang mau dengar apa sebetulnya final analysis atau final solution tentang keadaan dari pihak SBY, dari pihak Demokrat, bukan dari pihak 02. Ya, kalau Ibu Megawati saya kira bukan semata-mata karena sekarang dia menjadi partai terbesar ya, tetapi saya kira juga track record-nya Ibu Megawati ya dalam menjaga konstitusi gitu ya. Betul, Ibu Mega sudah kita anggap sebagai tokoh yang di dalam keadaan krisis selalu bisa memulihkan harapan bangsa ini. Karena dia mengerti tentang sejarah, dia tahu apa yang disebut penderitaan karena disingkirkan dalam politik selama periode Orde Baru. Jadi semua hal yang baik dari Ibu Mega itu yang justru kita kondisikan, dan hal-hal yang bersifat individual soal potensi Jokowi memainkan kartu-kartu asnya tentang korupsi kader-kader PDIP itu soal lain tuh. Tetapi sekali lagi Ibu Mega mesti ucapkan bahwa demi demokrasi saya mau bertemu dengan Pak Surya Paloh, bertemu dengan Pak SBY, bertemu dengan Pak Yusuf Kala. Itu sudah cukup sebetulnya. Di samping hal yang akan diucapkan oleh guru-guru besar ini setelah pertemuan itu kan. Jadi tetap kita mesti atur supaya ada satu isu bersama. Isu itu adalah kejahatan demokrasi. Siapa penjahatnya? Yang mestinya tidak mungkin kita carikan orang lain kecuali Jokowi. Karena Jokowi yang membuat demokrasi ini buruk. Kan itu intinya. Sekaligus kita pesankan pada Pak Luhut supaya kita baca juga analisis internasional. Kalau analisis luar dalam negeri mungkin Pak Luhut akan bantah bahwa big dataku lebih keren dari kau, kira-kira begitu. Tetapi ini analisis uh, kering dari para pengamat Indonesia yang melihat Indonesia itu memburuk, terutama soal kultur atau peradaban demokrasi di tingkat bawah, karena rakyat akhirnya dijadikan semacam tontonan, apa namanya, kedangkalan hanya karena uang, maka dibujuk kepala desa itu nggak mampu untuk mengatakan tidak pada tekanan aparat. Kan ini semua yang kita sebut basis kebudayaan dari demokrasi kan, dan itu yang dihancurkan Jokowi itu. Jadi bukan kita menuntut siapa yang harus menang dan seperti skala, kita mau mulai melihat bahwa Indonesia peradaban demokrasinya betul-betul menjadi dangkal di era Pak Jokowi. Dan itu bukan karena kita mau kritik Jokowi, tapi kita mau beritahu bahwa Jokowi tidak mampu mempertahankan bahkan ide reformasi. Itu dasarnya kan. Yes. Nepotisme itu adalah ide reformasi. Sekarang tiba-tiba Gibran ada di situ, itu nepotisme itu. Jadi hal-hal yang pernah diucapkan oleh para mahasiswa itu yang ingin kita dengungkan kembali. Nah, itu memerlukan semacam pengendapan. Nah, pengendapan itu harusnya dalam bentuk pertukaran pikiran etis antara tokoh-tokoh yang pernah mengalami reformasi. Pasti saya akan sebut tadi, SBY mengalami reformasi, Surya Paloh ada di dalam problem itu, Megawati ada di Yusuf Kala di situ. Erlangga tidak ada di situ waktu reformasi. Erlangga itu bukan tokoh reformasi. Ya, dan saya kira khusus kalau kita menyebut Pak SBY, bagaimana selain beliau pernah menjadi presiden Indonesia dan membuktikan bagaimana dia menjalankan roda pemerintahan secara demokratis, yang penting kita catat juga adalah peran Pak SBY sebagai salah satu perumus TNI untuk back to basic itu ya, Bung Rocky ya, dan tentu saja beliau pasti tidak happy melihat situasi saat ini ketika meskipun tidak senyata polisi begitu, tapi bagaimanapun juga kan sekarang TNI terkesan itu ditarik-tarik kembali ke kekuasaan dengan cara Pak Jokowi membangun kroni yang dia sebut kroni dan proksi sekaligus ya, yang disebut geng Solo itu gitu.
Ya itu yang ingin diingatkan publik. Pak SBY tolong ngomong sedikit tentang apa yang disebut back to basic itu. Hmm. Dan mereka yang purnawirawan kemarin juga sebetulnya sebagian besar adalah lingkungan SBY. Demikian juga Pak Prabowo yang di dalam perkembangan karir militernya itu terhalang, tapi kemudian dengan sangat taktis bisa maju kembali dalam politik karena diberi kesempatan oleh reformasi kan, Ya, dan Prabowo akhirnya bisa bikin partai. Jadi ini percakapan tentang demokrasi sebetulnya tuh. Kita mau bilang begitu tuh. Bukan sekedar percakapan antara PDIP dengan Nasdem, tapi percakapan lebih luas menyangkut banyak tokoh dan banyak kepentingan di Republik ini untuk menghidupkan kembali ide demokrasi. Kenapa mesti dihidupkan? Karena ide ini dimatikan oleh Jokowi. Kan Jokowi yang pertama kali membuat semua undang-undang yang membatalkan independensi dari lembaga-lembaga demokrasi. KPK itu undang-undangnya dibatalkan oleh Jokowi sehingga KPK tidak lagi menjadi independen. Mahkamah Konstitusi juga begitu. Undang-undang tentang hubungan antara eksekutif dan legislatif di tingkat daerah itu juga hilang tuh, sehingga kepala-kepala daerah itu jadi anggota parlemen atau DPR daerah itu dianggap sebagai bagian dari pemerintahan tuh. Jadi banyak hal yang mesti kita uji. Ini bukan sekedar kesalahan personal, tapi kemampuan Jokowi untuk memahami nilai demokrasi itu yang ada. Supaya nanti anak-anak muda ini mengerti bahwa Pak Jokowi memang tidak mengerti demokrasi. Yang ya. orang berkali-kali saya ucapkan itu, lalu saya dilaporin polisi. Tapi memang akhirnya memang terbukti bahwa dia tidak mengerti demokrasi. Bayangin misalnya PSI masih mengusulkan Jokowi untuk jadi Pemimpin kepala koalisi, koalisi partai-partai betul. ini. Ya. Itu juga PSI, dari mana ide itu kalau bukan dia membaca keinginan Jokowi kan? Jadi Mhm. PSI betul-betul hanya membaca keinginan Jokowi yang anti demokrasi. Tentu ini juga membuat Prabowo gelisah. Bagaimana mungkin saya jadi presiden tapi koalisi masih hadir dipegang pula Ya, oleh Jokowi kan? ya, ya, Jadi ya. betul-betul bukan kita mau hina PSI, tapi kita mau katakan bahwa ya Anda memang punya kepentingan, tapi cara Anda mengusulkan itu memperlihatkan Anda dungu di dalam pengertian dalam mengerti nilai demokrasi. Padahal di PSI banyak betul PhD di situ kan. Tapi kenapa Ya. tiba-tiba jadi dungu? Sehingga PhD di PhD di Nah, PS itu jadi jadi Pizza Hut per- delivery jadinya. ya ya perhimpunan para dungu jadinya kan. Nah, kita sebetulnya tetap kita mau kritik karena kita ingin semua hal itu dibongkar secara fundamental. Yes, oke, baik, terima kasih, Bung Rocky. Ya, tetap 0% Oke, dan kita selamat. memimpin koalisi akal sehat saja, Bung Rocky ya. Ya itu lebih penting sebetulnya karena bangsa ini didirikan oleh para pendiri yang berakal sehat.